warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, gimana kabarnya di pagi hari ini? Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum memasuki pematerian kali ini, kita akan membahas mengenai sebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, sebelum memasuki ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap kalian setelah diulasnya pembelajaran pematerian hari ini, diharapkan kalian dapat mengetahui sebaran fauna yang ada di Indonesia, yaitu fauna yang ada di sebelah bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Langsung saja kita masuk ke dalam pematerian hari ini. Sebelum itu, di sini kalian semua sudah pernah ke kebun binatang atau belum? Nah, bagi yang sudah, di kebun binatang ada berbagai macam hewan-hewan dari Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian timur ya. Ada apa aja tentunya di kebun binatang itu seperti kanguru, rusa, jerapah ya. Ternyata di kebun binatang memiliki berbagai macam hewan-hewan gitu ya. Nah, langsung saja. Kali ini kita akan membahas mengenai sebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ada yang tahu tidak apa itu hewan endemik? Apa itu hewan endemik? Hewan endemik itu merupakan hewan yang hanya ada di satu daerah dan tidak dapat ditemukan di tempat lain ataupun di daerah lain gitu. Jadi hewan endemik ini hanya dapat ditemukan di satu wilayah saja gitu. Misalnya di wilayah Indonesia itu apa ciri khasnya? Misalnya badak bercula. Badak bercula hanya bisa ditemukan di wilayah Indonesia. Nah, itu merupakan hewan endemik yang berada di Indonesia dan tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, persebaran fauna di Indonesia itu dapat dilihat dari ciri khasnya itu ya. Bisa dilihat ada garis Wallace dan garis Weber, di mana garis Wallace ini merupakan garis imajiner yang memisahkan fauna tipe asiatis dan peralihan, membentang dari Selat Lombok ke utara hingga Selat Makassar kemudian ke timur. Itu yang dinamakan dengan garis Weber ya, garis imajiner yang memisahkan fauna tipe asiatis dan peralihan. Lalu ada juga garis Weber, di mana garis Weber ini merupakan garis imajiner yang memisahkan fauna tipe peralihan dan australis. Kalau tadi mah garis Wallace adalah tipe asiatis dan peralihan, kalau garis Weber mah tipe peralihan dan australis. Tadi mah asiatis, Weber adalah australis ya. Jangan ketukar ya teman-teman, anak-anak semuanya. Garis Weber, garis imajiner lain yang memisahkan fauna tipe peralihan dan australis melintas ya, yang melintasi dari Laut Arafuru ke Laut Banda hingga ke Laut Maluku. Nah, kedua garis ini, garis Weber dan garis Wallace ini diusulkan oleh siapa? Diusulkan oleh Alfred Russel Wallace dan Max Weber. Lalu selanjutnya kita jalan-jalan dulu ke Indonesia bagian barat nih. Siapa di sini yang tahu Indonesia bagian barat itu mencakup wilayah apa saja? Yap, betul sekali. Indonesia bagian barat ini meliputi pulau-pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, beserta pulau-pulau kecil lainnya yang berada di Indonesia bagian barat. Di mana Indonesia di bagian barat ini faunanya itu termasuk tipe oriental ya, seperti gajah, banteng, harimau,
badak, terenggiling, buaya, babi hutan, burung elang dan kijang ya. Dimana dari hewan-hewan ini itu merupakan fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Kalau anak-anak teman-teman semuanya yang sudah pernah ke Indonesia bagian barat ataupun jangan jauh-jauh ya ke kebun binatang dan melihat hewan-hewan tersebut. Nah, ternyata hewan-hewan itu berasal dari Indonesia bagian barat. Nah, ini dia ya. Ini contoh harimau Sumatera. Di mana harimau Sumatera ini merupakan kucing terbesar di wilayah Asia loh. Ternyata ya. Dan hanya bisa ditemukan di wilayah di Pulau Sumatera. Nah, ternyata harimau ini mengalami terancam punah gitu akibat perburuan dan kehilangan habitatnya. Kesian banget ya. Ternyata harimau-harimau yang ada di Sumatera ini terancam punah gitu. Karena diakibatkan oleh perburuan ya. Jadi si harimau-harimaunya itu kehilangan habitatnya. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Indonesia bagian tengah. Ada yang tahu fauna Indonesia di bagian tengah ini mencakup wilayah mana saja? Ada yang tahu tidak? Oke, langsung saja ya. Ibu spill ya. Wilayah Indonesia di bagian tengah ini meliputi pulau-pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara yang ditempati oleh fauna ciri khasnya, fauna endemiknya, yaitu anoa, babi, kura-kura, biawak, kuskus, komodo, burung maleo, kakatua, dan cendrawasih. Nah, kalau kalian ngeliat komodo gitu ya, komodo itu kadal yang besar, atau burung kakatua. Nah, itu adalah hewan endemik yang berasal dari Indonesia bagian tengah ya. Contohnya tadi apa itu komodo ya? Ini komodo. Nah, komodo ini ternyata seperti naga mini gitu ya. Ternyata komodo ini merupakan predator teratas di lingkungan mereka gitu. Untuk menyelamatkan makhluk ini, ternyata makhluk komodo itu juga merupakan makhluk langka gitu ya. Nah, untuk menyelamatkan makhluk langka ini, ternyata Pulau Komodo ditetapkan sebagai taman nasional. Selanjutnya, kita terbang ya, kita jalan-jalan lagi ke fauna Indonesia yang berada di bagian timur. Indonesia bagian timur, siapa nih yang tahu Indonesia di bagian timur ada wilayah apa saja? Indonesia bagian timur ini meliputi Pulau Papua beserta isi-isinya, beserta pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Nah, fauna yang berada di wilayah Papua ini termasuk ke dalam tipe Australia gitu, seperti kanguru, walabi, kakatua ya, kakatua raja, burung nuri, burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ya. Burung cendrawasih itu cantik gitu ya dengan bulu-bulunya yang indah. Maka burung cendrawasih ini dikenal sebagai burung surga gitu. Tentunya karena keindahan bulunya yang cantik gitu. Nah, ternyata burung cendrawasih ini hanya dapat ditemukan di wilayah Papua ya, Indonesia bagian timur. Ternyata burung cendrawasih juga terancam punah gitu karena perburuan liar gitu. Jadi burung-burung cendrawasih ini mengalami terancam punah gitu untuk kelangsungan hidup mereka. Sebelum itu, di sini ada peta sebaran fauna di wilayah Indonesia ya, bisa dilihat ini petanya ya. Kawan-kawan semua, teman-teman semua ya, anak-anakku sekalian, bisa dilihat ya ini untuk mengasah memori kita ya.
di mana dalam peta ini memiliki sebaran-sebaran fauna-fauna yang ada di wilayah Indonesia gitu. Ada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta Papua. Yang dimana yang pertama di wilayah Sumatera ada apa aja nih? Ada harimau Sumatera. Di wilayah Sumatera itu berarti apa saja wilayah Sumatera yang mencakup ke dalam wilayah Sumatera? Ada Aceh ya. Lalu apa lagi? Ya, pokoknya yang berada di wilayah Sumatera. Ternyata ada apa? Harimau Sumatera. Ya, kalian bisa bertemu dengan harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan, kelinci Sumatera hanya dapat ditemukan di wilayah Sumatera. Lalu kita terbang ke wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT. Di mana ada di wilayah Jawa, ada badak Jawa ya tuh. Badak Jawa ya. Badak Jawa, kukang Jawa ya ternyata tadi ya. Ada badak Jawa dan kukang Jawa. Lalu ada babi kutil nih. Ini babi kutil dari mana nih? Ya, wilayah Jawa juga. Babi kutil ada di wilayah Jawa. Lalu di sebelah Bali, kita akan bertemu dengan anjing lucu ya, anjing kintamani. Ternyata di Bali memiliki anjing kintamani. Lalu di wilayah Nusa Tenggara Barat, ada siapa? Ada apa? Ada siapa? Ada apa? Ada hewan apa? Rusa Timor ya, di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kita akan bertemu dengan rusa Timor. Lalu kita terbang ke wilayah NTT di mana ada komodo. Nah, Taman Nasional Komodo ini ada di NTT ya, Nusa Tenggara Barat. Kita terbang ke sebelah Kalimantan. Dan lihat tuh di Kalimantan hewan-hewannya. Wow, sangat agak-agak menyeramkan ya. Ada beruang, ada macan. Beruangnya juga di sini beruang madu gitu. Beruang madu, macan dahlan, bekantan, kucing merah, dan pesut mahakam. Nah, ini salah satu hewan endemik wilayah Kalimantan ya. Kalian bisa menemukan hewan ini di wilayah Kalimantan. Lalu masuk ke wilayah Sulawesi. Wilayah Sulawesi ada apa aja nih? Wilayah Sulawesi ada anoa, ada babi rusa, dan ada kuskus beruang. Ini babi rusa, kuskus beruang, dan anoa bisa ditemukan di wilayah Sulawesi. Lalu Maluku nih, ada Maluku Utara dan Maluku. Di mana Maluku Utara ada burung bidadari ya. Bidadari. Ada di sebelah Maluku soalayar. Ini soalayar seperti ini ya. Soalayar. Lalu di wilayah terakhir ya, Papua ada dingiso, ada burung nuri, burung mambruk, burung cendrawasih, dan burung kakatua. Oke. Nah, ada yang masih kalian semua Ibu harap dapat mengingat ya sebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia. Nah, kesimpulannya, kenapa sih kita harus menjaga kelestarian fauna yang ada di Indonesia? Karena Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati ya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman
hayati ya, di mana hewan endemik merupakan bagian penting dari warisan alam kita ya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang ya. Dan itu juga merupakan kewajiban kita gitu ya sebagai orang Indonesia untuk melindungi lingkungan ya, agar apa? Agar anak cucu kita ya ataupun generasi mendatang itu dapat menyaksikan hewan-hewan endemik yang ada di wilayah Indonesia ya. Ayo kita bekerja sama untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan fauna endemik yang ada di wilayah Indonesia ya. Mungkin hanya itu pematerian kita pada hari ini. Ibu harap kalian semua bisa mengingat ya hewan-hewan yang ada di Indonesia. Oh, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, di sini terdapat tebak-tebakan gitu ya. Tadi kalau anak-anakku semuanya menyimak dengan baik gitu ya, pasti kalian akan teringat gitu hewan-hewan yang berada di wilayah Indonesia, baik di bagian tengah, Indonesia bagian barat, ataupun Indonesia bagian timur ya. Ayo, siapa ada yang bisa nebak? Ya, ibu saja ya. Contohnya di Sumatera ada apa? Ada harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera. Tunggu. Nah, ini adalah ternyata ini. Ini harimau Sumatera. Harimau Sumatera ya tentunya ada di wilayah Sumatera. Kita tempelkan harimau Sumateranya harus ada di wilayah Sumatera. Nah, ini dia harimau Sumatera. Lalu di sebelah Kalimantan ada beruang madu. Ini beruang madu, kita tempelkan beruang madunya di wilayah Kalimantan. Jangan sampai kabur ya, ini beruang madunya lestarikan maksudnya. Tuh, ini kita tempel beruang madunya di wilayah Kalimantan. Lalu ada apa lagi nih? Di wilayah Jawa ya, di wilayah Jawa ada kukang Jawa. Ini dia kukang Jawa ya. Untuk kukang Jawa seperti ini, kita tempelkan kukang Jawanya di wilayah Jawa. Nah, udah kita tempelin kukang Jawanya ya. Lalu di Bali ya tentunya tadi kita akan bertemu dengan si lucu anjing lucu ini, anjing Kintamani ya. Ini lucu banget, warnanya warna putih ya, bulu-bulunya. Tuh. Sudah kita tempelkan lagi ya, anak-anakku ternyata pintar-pintar ya. Di Maluku ada soalayar ya, ini soalayar. Soalayar. Kita tempel soalayarnya di Maluku. Tuh, udah kita tempelkan lagi soalayarnya di Maluku. Tentunya ada yang paling ikonik itu apa? Cendrawasih ya. Burung nuri aja deh yang sana sama-sama dari Papua. Ini burung nurinya udah kita tempelin di wilayah Papua. Nah, mungkin ini yang bisa ibu dapat sampaikan ya. Jangan lupa untuk ingat-ingat kembali pematerian kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak semuanya ya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.
kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.